Sword of Coming, episode 247. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah kepergian Zhou Yu, moral di villa merosot tajam, tetapi kedatangan Song Yusao sedikit mengangkat semangat semua orang. Lagi pula, Akademi Lakeview sangat jauh, dan dengan kepergian Zhou Yu, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan semua orang untuk saat ini. Selain itu, Akademi belum mengajukan tuduhan substansial apapun terhadap Villa Air Pedang, yang memastikan villa tersebut akan terhindar dari hukuman di masa mendatang. Lebih lanjut, selama Song Yusao masih hidup, status Song Fengshan sebagai pemimpin aliansi tidak akan terbantahkan, meskipun Song Yusao tidak terus-menerus berada di villa. Tiba-tiba, Song Yusao berbalik dan melangkah beberapa langkah ke samping, seolah sengaja memposisikan dirinya di depan Chen Pingan dengan sikap protektif. Ia lalu melangkah keluar villa sambil merapikan jubahnya. Saat keluar, ia membungkuk sedikit dan menangkupkan tinjunya memberi hormat ke arah Zhou Yu. Baru pada saat itulah semua orang di aula utama menyadari seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme muncul di langit di luar villa. Yang paling luar biasa dari lelaki tua itu adalah tingginya sekitar 10 meter, dan ada aura yang begitu halus. Seorang bijak telah tiba di villa itu secara langsung. Zhou Yu telah merasakan kedatangan orang tua bijak itu sesaat sebelum Song Yusao, dan dia buru-buru mengalihkan pandangan dari Chen Pingan, lalu mengibaskan lengan bajunya sedikit untuk menyingkirkan kepompong angin yang telah dia panggil melilit liontin gioknya. Hasilnya, liontin giok itu pun terungkap. Ternyata, kata-kata "tahan amarahmu" terukir di atasnya. Setelah itu, ia menggantungkan kembali liontin giok itu di pinggangnya, dan tepat saat Song Yusao memberi hormat, ia juga membungkuk dalam-dalam sambil menyapa. Siswa yang rendah hati ini memberi hormat kepada gurunya. Sosok lelaki tua itu menyerupai patung dewa raksasa yang disembah di kuil-kuil. Ia memandang muridnya tanpa ekspresi dan berkata, "Aku akan menugaskan orang lain untuk menjaga Han Yuanshan, kau segera kembali ke akademi." Zhou Yu menghela napas pelan, lalu berdiri tegak lagi dengan ekspresi cemberut sambil bertanya, "Apakah ada kemungkinan saya bisa meyakinkan Anda untuk berubah pikiran, guru?" "Tidak," jawab orang bijak itu secara langsung dan lugas. "Baiklah," desah Zhou Yu dengan ekspresi pasrah. Sang bijak menatap Song Yusao, lalu menangkupkan tinjunya untuk membalas hormat. Ia kemudian menangkupkan tangannya di belakang punggung sambil tersenyum dan berkata, "Saya bisa melihat terobosan sudah dekat bagi Anda, Tuan Villa Song. Saya harus mengucapkan selamat sebelumnya. Kudengar setiap kali kita bepergian, kita selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi kuil-kuil Konfusianisme di daerah-daerah yang kita lewati, dan itu sungguh terpuji. Jika ada waktu luang, kita bisa datang ke akademi kami untuk berlatih kultivasi setelah mencapai terobosan agar kita bisa mengkonsolidasikan basis kultivasi tingkat tubuh Vajra kita." Kekaguman Song Yusao terhadap orang bijak tua itu semakin bertambah setelah mendengar hal ini, dan dia mempertahankan postur tangan terkepalnya sambil berkata, "Terima kasih, orang bijak yang terhormat. Akademi Lakeview sangat jauh dari Villa Air Pedang, namun sang guru gunung tua entah bagaimana berhasil sampai di sini dalam sekejap mata. Seolah-olah jarak apapun dapat ditempuhnya hanya dengan satu langkah, menunjukkan kekuatannya yang tak terduga." Senyum tersungging di wajah orang tua bijak itu, dan karena ia melayang di udara dan bertubuh besar, semua orang di aula utama villa dapat melihatnya dengan jelas. Ia melirik Chen Pingan sejenak, dan serangkaian emosi bercampur aduk melintas di matanya, termasuk rasa terima kasih dan persetujuan, sedikit melankolis, dan sedikit kenangan. Akhirnya, ia mengalihkan pandangan tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik menghadap Zhou Yu sambil memperingatkan, "Jangan coba-coba menunda perjalananmu. Kembalilah ke akademi sesegera mungkin. Aku punya tugas penting lain yang harus kuberikan padamu begitu kau kembali." Mata Zhou Yu langsung berbinar mendengar ini. Apakah ini ada hubungannya dengan utara? Sang bijak tua mengabaikan Zhou Yu karena ia tidak ingin membahas hal-hal rahasia seperti itu di depan orang luar. Sebaliknya, ia menoleh ke semua orang yang berkumpul di aula utama villa sambil tersenyum dan berkata, "Ada banyak jalan yang bisa ditempuh seseorang untuk mencapai Dao Agung, dan berlatih seni bela diri juga merupakan bentuk pengembangan diri.
Jika kalian bisa memahami keajaiban Dao surgawi, maka itu akan membalas budi pada fondasi Dao bela diri kalian. Saya harap kalian semua akan terus menapaki jalan kebenaran, dan Akademi Lakeview kami terbuka untuk kalian semua kapan saja untuk datang dan mengembangkan kultivasi kalian. Meskipun statusnya tinggi, orang bijak itu tidak menunjukkan keangkuhan atau kesombongan apapun, dan ia berbicara dengan nada yang hangat dan menenangkan seperti hujan musim semi, yang memberikan rasa tenang kepada setiap orang. Inilah watak seorang bijak sejati, dan secercah kekaguman tulus langsung membuncah di hati setiap orang di aula. Semua tokoh penting di aula telah berdiri, dan terlepas dari latar belakang atau kesetiaan mereka, mereka semua membungkuk hormat kepada sang bijak yang terhormat. Berbeda dengan rasa hormat yang mereka tunjukkan terhadap Zhou, yang lahir dari rasa takut, sikap hormat ini jauh lebih tulus dan sepenuh hati. Tak lama kemudian, sang guru gunung tua itu lenyap begitu saja, hanya meninggalkan beberapa sinar cahaya keemasan yang beriak. Sebelum pergi, sang bijak melirik Chen Pingan untuk terakhir kalinya dengan segudang emosi di matanya. Tampaknya Qi Jingchun dari Akademi Tebing Gunung benar-benar telah memilih anak muda ini untuk menjadi wali murid-murid langsungnya. Hanya sedikit orang di Lakeview Academy yang menyadari hal ini, dan bahkan bagi orang bijak tua itu, ia hanya mampu mengetahui beberapa hal setelah melihat Chen Pingan dengan mata kepalanya sendiri. Pada saat yang sama, ia memperingatkan, Juran, apapun yang kau lihat pada anak muda itu, jangan melakukan atau mengatakan sesuatu yang gegabah. Pastikan untuk selalu berhati-hati dalam perkataan dan tindakanmu. Zhou tersenyum sambil menjawab, tenang saja, guru. Dia mungkin tidak begitu hebat saat ini, tapi aku tahu lebih baik daripada menghakiminya seperti sekarang. Orang bijak itu telah pergi, dan baru saat itulah Zhou menyadari bahwa liontin giok yang tergantung di pinggangnya telah hilang, telah diambil oleh gurunya. Dia terus berjalan keluar dari aula, dan baru setelah keluar dari pintu masuk Sweetwater Villa, dia berbalik sambil tersenyum dan bergumam dalam hati, mataku benar-benar telah terbuka. Meskipun saat ini ia hanyalah seorang cendekiawan berbudi luhur di Akademi Lakeview, bahkan seseorang seperti Cui Minghuang, seorang cendekiawan bangsawan yang sangat terkenal di benua Vial Harta Karun Timur, sama sekali tidak berani meremehkannya. Ini bukan hanya karena ia memiliki kekuatan Konfusianisme yang luar biasa, juga bukan hanya karena ia pernah menjadi seorang bangsawan, yang kemudian diturunkan kembali menjadi cendekiawan berbudi luhur karena kesalahan masa lalu. Sebaliknya, itu karena dia mampu melihat beberapa hal yang bahkan gurunya tidak dapat lihat, dan karena bakatnya yang unik dan luar biasa. Bahkan orang bijak dari 3 sekolah Konfusianisme secara pribadi telah memberi instruksi kepada guru gunung dari Akademi Lakeview untuk bersikap teliti dan tekun dalam membimbing Zhou sehingga anak ajaib itu tidak tersesat di jalan yang salah. Di mata Zhou, semua orang di dunia sungguh beragam dan beragam. Semua praktisi, terutama yang menganut ajaran Konfusianisme, gemar mengambil beberapa bentuk energi, esensi, dan roh yang memiliki makna khusus dan memvisualisasikannya sebagai fenomena aneh tertentu, seperti serangkaian miniatur manusia seukuran butiran beras. Zhou dapat melihat semua figur miniatur ini di tubuh atau di dalam titik akupuntur orang lain. Misalnya, seorang cendekiawan akademis yang berbudi luhur dan tampak berkembang pesat dan penuh vitalitas dari luar bisa saja memiliki figur miniatur yang pincang dan membungkuk, seakan-akan sedang memikul beban sebuah gunung di punggungnya. Seorang cendekiawan yang terkenal dengan sikapnya yang tegas dan teliti bisa saja memiliki bidadari cantik yang terbang di dekat kepalanya. Seorang cendekiawan akademis dengan kepribadian yang membosankan dan dogmatis bisa saja memiliki seorang pendekar pedang kecil yang berputar-putar di dalam tubuhnya di antara titik-titik akupuntur tanpa peduli apapun di dunia. Soal cendekiawan berbudi luhur yang pernah dikalahkan Zhou, ia selalu memberi isyarat kebajikan dan terkenal di akademi karena sikapnya yang keras dan bakat menulisnya yang luar biasa. Namun, ketika Zhou menatap tulisan-tulisan cendekiawan berbudi luhur itu, ia melihat halaman-halamannya dipenuhi kupu-kupu yang berterbangan dan lebah-lebah romantis, serta pedang berlapis madu yang terus-menerus melesat dengan kacau dan tanpa arah. Inilah tipe orang yang paling dibenci Zhou, tetapi demi menghormati gurunya, ia berulang kali menahan amarahnya. Namun, ia akhirnya mencapai titik puncaknya dalam sebuah insiden tak lama setelah Akademi Mountain Cliff dicabut statusnya sebagai salah satu dari 72 Akademi Konfusianisme. Saat itu,
kabar baru saja mulai tersebar bahwa Qi Jingchun telah menemui ajalnya, dan Akademi Tebing Gunung dipindahkan dari Kekaisaran Li Agung ke negara Sui Agung. Cendekiawan berbudi luhur itu melihat ini sebagai kesempatan yang tepat untuk menyerang, dan ia dengan keras mengecam ajaran Qi Jingchun, mencoba menarik perhatian beberapa tokoh Konfusianisme terhormat yang menganut pandangan negatif yang sama terhadap Qi Jingchun. Dengan melakukan itu, ia berharap mendapatkan persetujuan dari tokoh-tokoh terhormat untuk membantunya naik pangkat menjadi seorang cendekiawan yang mulia. Pandangan Zhou Ju terhadap Qi Jingchun cukup netral, tetapi ia sungguh membenci cendekiawan berbudi luhur yang sok dan menjilat itu dari lubuk hatinya, terutama karena ia baru berani menentang Qi Jingchun setelah ia meninggal. Pada akhirnya, Zhou Ju memberikan pukulan yang sangat brutal kepada cendekiawan berbudi luhur itu sehingga ia menjadi terlalu malu untuk memperlihatkan dirinya di depan umum selama setengah tahun. Di Cui Mingguang, Zhou Ju melihat wilayah yang luas dengan perbatasan yang membentang jauh dan luas, tetapi wilayah itu hancur parah dan dilanda perang. Tak ada satupun sosok mungil yang terlihat di hatinya. Adapun Cui Mingguang sendiri, terlepas dari bakat yang dimilikinya dan betapa terkenalnya ia, wujud aslinya adalah seorang petani tua yang sederhana dan jujur yang rajin mengurus ladangnya. Zhou Ju memang memiliki kemampuan aneh ini sejak lahir, dan ia juga memiliki daya ingat serta kemampuan menulis yang luar biasa. Pada usia 9 tahun, ia diam-diam masuk akademi, dan di bawah bimbingan orang bijak akademi, ia mampu menjadi seorang cendekiawan yang berbudi luhur di usia 14 tahun. Setelah itu, ia terus tinggal di ruang belajar yang telah dibangun khusus untuknya oleh gurunya, dan ia sangat tertutup, hanya pernah bertemu dengan kakak-kakaknya. Setelah menjadi sarjana mulia di usia 20 tahun, ia dinilai berdasarkan artefak upacara di kuil Konfusianisme, yang menganggapnya berpotensi menjadi tokoh saleh, seseorang yang setara dengan orang-orang seperti Cui Minghuang. Saat Zhou Ju menyusuri jalan yang menghubungkan Villa Air Pedang dengan kota, dia tiba-tiba mendesah dalam hati, "Aku tak bisa menahan perasaan rendah diri." Tiba-tiba, sesosok muncul di samping Zhou Ju dari udara tipis, dan dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik perhatian, Juran?" Zhou Ju tersenyum sambil berkata, "Bisakah kau tidak membuatku takut seperti itu, guruku yang baik? Bagaimana kalau suatu hari nanti kau membuatku sangat takut sampai otakku berhenti bekerja dan aku jadi idiot? Kau akan menyesal nanti." Sang guru gunung dari akademi itu tidak menghiraukan keluhan Zhou Ju dan terus berjalan dalam diam. Zhou Ju tersenyum sambil melanjutkan, "Tahukah Anda? Saya tidak akan memberitahu Anda kali ini, guru. Rasa ingin tahu Anda tidak akan pernah terpuaskan, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa." Orang bijak tua itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku hanya perlu menghajarmu begitu kau kembali ke akademi." Baru pada saat itulah sang guru gunung tua benar-benar pergi, sementara Zhou Ju terus mengingat kembali apa yang telah dilihatnya dengan ekspresi takjub di wajahnya. Ia memiliki inti keilmuan yang jelas-jelas diwariskan kepadanya oleh orang lain, namun inti itu hidup berdampingan secara harmonis dengan jiwanya tanpa ada yang saling menolak. Oleh karena itu, meskipun usianya masih muda, ia sudah memiliki bakat sebagai orang yang mulia. Ia berjalan dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui lengan bajunya, dan di atas bahunya terbentang padang rumput yang dipenuhi bunga matahari dan burung oriole emas, menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Ada seorang anak kecil duduk di padang rumput, bersendawa keras sambil meneguk anggur dari labu merahnya. Ada seorang anak kecil mengenakan sandal jerami, sedang berlatih meditasi berdiri di tepi sungai atau meditasi berjalan di tengah pegunungan. Ada seorang anak kecil dengan rambut dikepang, sedang membolak-balik halaman buku. Sepertinya bacaannya tidak berjalan lancar, dan alisnya berkerut rapat sambil menggaruk kepalanya sendiri dengan bingung. Ada juga seorang pria kecil yang duduk bersila, menghitung uang dengan senyum lebar di wajahnya. Sesekali, ia mengambil koin dan menggigitnya untuk memastikan keasliannya, atau memolesnya dengan lengan bajunya agar berkilau. Ada seorang kecil yang bersinar cemerlang dengan cahaya kesayangannya, berlari ke sana kemari sambil menyerahkan barang-barang kepada orang lain, seakan-akan ia terus-menerus memberikan harta benda yang paling ia sayangi. Ia memiliki begitu banyak ide yang beragam dan luar biasa, serta hasrat yang tak terhitung jumlahnya, namun hatinya begitu murni. Sungguh luar biasa membayangkan seorang anak laki-laki seaneh itu bisa ada di dunia ini. Senyum Zhou Ju memudar saat ia menghela napas pelan.
Memang benar ia kagum dan takjub dengan apa yang dilihatnya pada Chen Ping'an, tetapi ia sama sekali tidak ingin menjadi seperti Chen Ping'an. Di matanya, hidup seperti itu pasti sangat melelahkan. Meski begitu, alangkah hebatnya jika dia bisa menjadi sahabat sejati dengan seseorang seperti itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Zhou Ju, dan ia tiba-tiba melompat dari tanah dan naik ke langit. Negeri sisir air terbentang di bawahnya, dan melalui celah-celah awan, ia dapat melihat pegunungan bergelombang di bawahnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, sekarang setelah aku bertemu dengan Dewa Surgawi Taois dari benua Rit sempurna, mungkin aku harus mengindahkan nasihat orang itu dan memilih tanah suci yang lebih luas untuk dikunjungi sebagai seorang abadi transenden. Kalau tidak, rasanya aku akan terus terjebak di titik terjepit ini dalam kultivasiku selamanya. Chen Ping'an tentu saja tidak menyadari fakta bahwa Zhou Ju telah mengetahui begitu banyak rahasianya berkat kemampuan uniknya itu. Bagi penduduk negeri sisir air, kunjungan seorang bijak dari Akademi Pemandangan Danau adalah kejadian yang sangat langka, bahkan mungkin tak akan terjadi sekalipun dalam satu generasi. Namun, Chen Ping'an tidak terlalu terkejut. Ia telah melihat begitu banyak hal luar biasa di dunia kecil permata dan selama perjalanannya berikutnya ke negeri Sui besar. Meskipun usianya masih muda, ia telah menyaksikan banyak hal yang tak terbayangkan oleh penduduk negeri sisir air, termasuk Dewa Gunung Tassel Mountain yang dilihatnya dalam gulungan kitab cendekiawan bijak dan bahkan diserangnya dengan pedangnya sendiri. Chen Ping'an tidak berlama-lama di aula utama villa. Hal ini terjadi karena Song Yusao langsung pergi setelah membuat pernyataan yang membuat heboh semua orang yang hadir. Tentara yang dikirim oleh Istana Kekaisaran untuk menghancurkan villa kita sudah mundur. Ibu dari kuil kuno itu sebenarnya telah kembali ke villa bersama Chen Ping'an dan Song Yusao, tetapi ia tidak berani menghadapi seorang bijak Konfusianisme, jadi ia mengamati semua yang baru saja terjadi dari balik bayang-bayang. Untungnya, baik sang bijak maupun Zhou Ju tidak menghiraukannya, dan ia merasa sangat lega. Baru setelah benar-benar yakin bahwa Zhou Ju dan kepala gunung tua telah meninggalkan villa, dia memasuki aula utama, dan setelah duduk, dia mulai berkomunikasi dengan Song Fengshan melalui transmisi mental. Dia adalah pemurniki, sementara Song Fengshan adalah seniman bela diri, jadi agar komunikasi mental dapat terjadi di antara keduanya, yang satu harus setidaknya menjadi pemurniki tingkat kelima, sementara yang lain harus menjadi seniman bela diri tingkat keempat minimal. Istri Song Fengshan terus memainkan peran sebagai tuan rumah yang sempurna, meyakinkan semua orang bahwa tidak ada yang perlu khawatir, sementara Song Fengshan duduk dalam diam dengan percaya diri. Selain rasa lega, ia juga merasakan beberapa emosi campur aduk lainnya. Kakeknya benar-benar berhasil melawan seluruh pasukan sendirian. Tak hanya itu, ia bahkan berhasil menangkap Chu Hao, sehingga menyelamatkannya dari banyak masalah. Selain itu, Song Yusao dan Chen Ping'an telah bergabung dengan Sulang, yang telah diyakinkan untuk berpindah pihak melalui surat rahasia Song Fengshan, dan mereka bertiga telah berhadapan dengan Lin Gusan dan pemilik pagoda pembelian kasus. Hasil dari pertempuran itu adalah Lin Gusan dipenggal oleh Sulang, dan dengan itu, sang dewa pedang telah membunuh sang sakti pedang. Satu-satunya kekurangan dari kampanye yang seharusnya sempurna adalah pemilik pagoda pembelian kasus berhasil melarikan diri menggunakan teknik rahasia, meskipun menderita luka parah, dan itu bisa menjadi masalah di masa mendatang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Song Fengshan menyatakan kepada wanita muda itu secara rahasia, setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, aku akan menindaklanjuti perjanjian kita dan membantumu menjadi dewa gunung resmi dari negara sisir air. Kalian akan memperoleh tubuh dewa dan bisa memperoleh manfaat dari pemujaan makhluk lain, namun izinkan saya menjelaskan ini terlebih dahulu, jika kalian ingin dapat membuat kemajuan pesat dalam kultivasi kalian dan terus menuai manfaat setelah menjadi dewa gunung, maka kalian tetap harus bertindak sesuai dengan rencana saya. Selama beberapa dekade ke depan, kau harus melawan sifat aslimu dan melakukan perbuatan baik untuk memenangkan hati rakyat. Jika kau merusak rencanaku dengan mengingkari perjanjian kita dan kembali ke kebiasaan lamamu, maka aku terpaksa menganggapmu sebagai musuh. Tentu saja aku tahu lebih baik daripada melawanmu, Tuan Muda Villa yang terhormat, jawab wanita muda itu melalui komunikasi mental sambil tersenyum menggoda. Ekspresi serius kemudian muncul di wajah Song Fengshan saat dia melanjutkan, juga,
Aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ke kota dan memberitahu Han Yuanshan bahwa telah terjadi perubahan dalam keadaan saat ini. Meskipun Zhou Ju mungkin sudah kembali ke akademi, aku yakin akan ada lebih banyak orang yang mengejarnya, jadi dia harus membuat keputusan apakah dia ingin melanjutkan rencananya menyamar sebagai Chu Hao untuk mendapatkan pijakan di Istana Kekaisaran Negara Sisir Air. Wanita muda itu menghela napas sedih, lalu bangkit berdiri, bersiap berangkat menuju kota. Entah di ranjang atau dimanapun, sepertinya aku ditakdirkan untuk bekerja keras demi orang lain. Oh, ngomong-ngomong, pastikan untuk meminta Chen Pingan untuk mendapatkan pelet zirah yang dia ambil dari Chu Hao. Kau harus mendapatkan pelet zirah itu apapun yang terjadi, entah dengan membayarnya atau membantunya. Jika Yuanshan memilih untuk mengambil risiko dan berpura-pura menjadi Chu Hao, pelet zirah itu akan menjadi barang penting untuk verifikasi identitas. Aku akan mengurusnya, jawab Song Fengshan. Wanita muda itu tahu bahwa Song Fengshan tidak suka diganggu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera meninggalkan aula. Sementara itu, Song Yusao dan Chen Pingan sedang berjalan menuju halaman villa tempat Chen Pingan menginap. Saat berjalan kembali melewati pegunungan, Chen Pingan diserang oleh pemilik pagoda pembelian kasus, yang sudah cukup lama mengintai untuk menyergap. Setelah itu, datanglah Lin Gusan, yang melawan Song Yusao dalam pertempuran. Jika Chen Pingan dan Song Yusao berada dalam kondisi prima, hasil pertempuran itu pasti tidak akan ambigu, dan mereka pasti akan menghancurkan kedua penyerang mereka. Namun, Chen Pingan memiliki beban mental yang sangat berat, sehingga ia tidak mampu mengendalikan serangan pertama dan ke-15 dengan tingkat kemahiran yang hampir sama seperti sebelumnya. Akibatnya, ia hanya mampu melawan pemilik pagoda pembelian kasus hingga imbang. Sedangkan Song Yusao, ia sedikit lebih unggul, tetapi Lin Gusan sedang dalam kondisi prima, dan pertarungan mereka belum akan ditentukan dalam waktu dekat, sehingga Song Yusao tidak dapat membantu Chen Pingan dalam pertarungannya. Setelah itu, Dewa Pedang Bambu Hijau dan Mama Muda telah tiba di tempat kejadian, dan tampaknya masing-masing pihak akan menerima sekutu, tetapi secara teoritis, kubu Lin Gusan seharusnya berada di pihak yang lebih unggul, dengan Sulang bergabung dengan Lin Gusan untuk menghadapi Song Yusao, sementara Mama Muda membantu Chen Pingan dalam pertempurannya melawan pemilik pagoda pembelian kasus. Namun, situasi berubah secara tak terduga, dengan Sulang memenggal kepala Lin Gusan hanya dengan satu serangan. Pemilik pagoda pembelian kasus segera melarikan diri setelah melihat kejadian ini. Dalam upaya terakhir, Chen Pingan berhasil mengendalikan 15 untuk menembus perut si pembunuh, tetapi akhirnya berhasil melarikan diri. Mama muda itu tampak mengerahkan seluruh kekuatannya, melancarkan serangan bertubi-tubi yang tampak menakutkan kepada pemilik pagoda pembelian kasus, tetapi itu semua hanya sandiwara belaka. Lagi pula, hidup atau matinya seorang anak laki-laki asing tidak terlalu berpengaruh pada keadaan negara sisir air. Terlebih lagi, Chen Pingan adalah individu yang sulit diprediksi dan berada di luar kendalinya, jadi mungkin lebih baik jika dia mati. Pada hari ini, Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng sama-sama tidak berada di villa, setelah dibujuk oleh Chen Pingan untuk pergi ke kota kecil pagi-pagi sekali. Chen Pingan telah memberitahu mereka bahwa mereka akan berangkat hari ini ke stasiun feri di perbatasan. Chen Pingan tidak berusaha menyembunyikan apapun dari mereka, dan mengungkapkan situasi sebenarnya secara langsung dan terus terang. Zhang Sanfeng bersikeras untuk ikut dengannya, tetapi dihentikan oleh Su Yuanxia, yang kemudian menyeretnya ke kota. Setelah duduk di samping meja batu, Song Yusao merenung, Chu Hao kemungkinan besar sudah mati. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Sama seperti Putri Wang Yiran yang bertanggung jawab atas tindakannya saat mengarahkan sarung pedangnya ke Chen Pingan, Chu Hao juga bertanggung jawab atas nasibnya sendiri sebagai jenderal yang memimpin pasukan melawan Swater Villa. Chen Pingan mengeluarkan pil pelindung Chu Hao dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Song Yusao. Sebelumnya, mama muda itu telah meminta pil pelindung itu, tetapi ia menolaknya. Song Yusao melambaikan tangannya sambil berkata, "Kaulah yang menangkap Chu Hao, jadi peluru armor ini milikmu." Chen Pingan menggelengkan kepalanya. "Aku ingin kau memilikinya, Senior Song. Wanita itu benar-benar ingin sekali mendapatkan pelet armor ini dariku, dan aku yakin ini bukan hanya soal uang baginya. Aku tidak memberikannya karena aku tidak suka karakter dan caranya bertindak." Song Yusao tersenyum sambil menawarkan,
bagaimana kalau kuberikan semua koin salju ringan villa kita? Kalau tidak, rasanya tidak adil, dan aku akan berutang budi padamu, di atas uang yang sudah kuberikan padamu. Soal apakah Feng Shan punya cukup uang untuk dibelanjakan, serahkan saja padanya. Mengingat betapa cakapnya dia, aku yakin dia bisa mendapatkan beberapa ribu koin salju ringan kalau mau. Chen Pingan tersenyum sambil berkata, di antara sahabat sejati, tidak masalah jika salah satu berutang budi kepada yang lain. Kamu bisa mentraktirku anggur saat aku berkunjung ke villa nanti. Song Yusao menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri yang bilang berutang budi lebih menyakitkan daripada berutang uang, tapi sekarang kamu malah bilang kalau teman saling berutang budi itu tidak masalah, jadi yang mana? Kamu tidak bisa seenaknya mengubah aturan. Chen Pingan melepas labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, lalu meneguk anggur dengan santai. Ini bukan tegukan anggur untuk menutupi pertukaran napas, melainkan tegukan tulus yang murni untuk kesenangan. Kalau kau tidak menganggapku teman, silakan saja sesukamu dan kembalikan semua utangmu padaku, entah itu uang atau bantuan. Setelah itu, kita bisa putuskan semua hubungan, dan aku tidak akan datang ke villa untuk minum meskipun aku sedang melewati water combination. Song Yusao ragu sejenak, lalu akhirnya menerima pelet pelindung itu dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ada apa denganmu tiba-tiba? Kau membuatku bingung. Dulu waktu aku magang di tungku pembakaran naga di kota asalku, guruku di bidang tembikar mengajariku sebuah pepatah, abaikan saja sapi, atau teliti saja jarumnya, jawab Chen Pingan. Apa maksudnya? Tanya Song Yusao dengan ekspresi bingung. Chen Pingan sedikit malu ketika menjelaskan, artinya, di antara sahabat karib, seseorang bisa saling memberi sesuatu yang berharga seperti sapi tanpa imbalan apapun. Namun, dalam berbisnis, uang senilai seujung jarum pun harus dijaga dengan saksama. Ini jelas merupakan pepatah yang diwariskan turun-temurun di kota kecil itu, lebih tepatnya pepatah yang dapat ditemukan di buku manapun, tetapi kembali ke prefektur Bluser di negara pakaian warna-warni, Taois Chong Miao telah mengatakan sesuatu yang serupa sebelum kematiannya. Oleh karena itu, Chen Pingan yakin bahwa pepatah ini benar, meskipun agak kasar. Song Yusao langsung tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Chen Pingan dan berkata, kamu pasti akan menjadi orang kaya raya di masa depan. Chen Pingan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih dan menjawab dengan senyum cerah, tentu saja saya berharap begitu. Song Yusao berdiri sambil tersenyum dan berkata, aku akan kembali ke villa untuk mengurus beberapa hal, lalu aku akan mentraktirmu makan hotpot di kota. Setelah itu, kamu dan teman-temanmu bisa berangkat ke stasiun feri itu. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, dan setelah kepergian Song Yusao, ia kembali ke kamarnya dan berganti pakaian bersih. Ia kemudian meninggalkan jimat penangkal iblis pagoda harta karun emas yang sudah jadi di atas meja dan meletakkan cangkir anggur di atasnya sebagai pemberat kertas. Dia telah menerima 300 koin salju ringan dari Song Yusao ketika mereka meninggalkan medan perang karena dia tidak ingin Song Yusao merasa buruk. Sepanjang perjalanannya, kepribadian Chen Pingan telah banyak berubah. Dari seorang dusun yang bahkan belum pernah menyentuh setetes anggur pun menjadi seorang pemabuk kecil yang tahu perbedaan antara anggur berkualitas dan anggur mentah. Namun, ada beberapa aspek kepribadiannya yang tetap sama, dan kemungkinan besar akan tetap seperti itu bahkan setelah berabad-abad atau ribuan tahun. Tak lama kemudian, Song Yusao kembali ke halaman dengan sebuah bungkusan kecil dan 2 toples anggur berkualitas. Labu anggur Chen Pingan terisi kembali, dan bahkan setelah itu, masih ada sebotol anggur tersisa untuk mereka minum sambil menikmati hotpot di kota. Sedangkan untuk bungkusan berisi 300 koin salju ringan dan beberapa barang lainnya, Song Yusao menyimpannya untuk Chen Pingan untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan halaman, mereka berdua disambut oleh pengurus villa yang sudah tua, yang menangkupkan tinjunya memberi hormat kepada Chen Pingan sambil tersenyum dan berkata, silakan datang berkunjung ke villa kami sesering mungkin, Tuan Muda Chen. Mulai tahun ini, villa air pedang kami akan menyiapkan banyak anggur huadiao khusus untuk Anda, jadi kapanpun Anda datang berkunjung, Anda akan selalu dapat menikmati anggur huadiao tua terbaik. 1. Kalau begitu, aku pasti akan sering berkunjung, seru Chen Pingan sambil membalas hormat. Setelah itu, Song Yusao dan Chen Pingan terbang keluar dari villa sekali lagi. Sang pengurus tua tetap berdiri di tempatnya, memandangi kepergian mereka dengan senyum hangat di wajahnya.
Di matanya, sang pemilik villa tua telah mengalami perubahan drastis ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan watak muram yang ia tunjukkan selama beberapa dekade terakhir, ia seolah kembali ke masa mudanya, dan sekali lagi penuh dengan bakat dan semangat. Dengan semangat Song Yusao yang tinggi, pengurus tersebut yakin villa tersebut akan tetap menjadi yang teratas di dunia budidaya bangsa sisir air setidaknya selama beberapa dekade lagi. Tak lama kemudian, pengurus tua itu meninggalkan halaman untuk berjalan-jalan santai. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua pelayan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan halaman tersebut, dan dalam sebuah penampilan yang sangat langka, ia menyapa mereka dengan senyum hangat, alih-alih ekspresi serius seperti biasanya, yang membuat kedua pelayan itu bingung. Saat Chen Ping'an dan Song Yusao tiba di kota itu, mata-mata yang dikirim oleh Istana Kekaisaran telah berangkat jauh sebelumnya. Mereka bertemu Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng di restoran, dan mereka berempat menikmati hotpot bersama di lantai 2. Setelah Song Yusao mengungkapkan identitasnya saat kunjungan terakhirnya, penjaga restoran awalnya agak malu-malu dan pendiam. Namun, setelah Song Yusao mencaci makinya dan membujuknya untuk lebih santai, ia akhirnya merasa sedikit lebih nyaman dan santai. Zhang Sanfeng tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap rasa pedas, tetapi ia juga tidak ingin menyerah, jadi ia hanya bisa terus memaksa makanan masuk ke tenggorokannya meskipun mata dan hidungnya berair. Dalam tindakan kejam yang tidak biasa, Chen Ping'an mengatakan kepadanya bahwa minum anggur akan membantu meredakan rasa panasnya, dan akibatnya Zhang Sanfeng memuntahkan anggur ke seluruh pakaian Chen Ping'an. Song Yusao ingin menikmati hidangan ini sepenuh hati, jadi dia tidak menggunakan dasar kultivasinya untuk menangkal efek alkohol, dan tak lama kemudian, dia menjadi sedikit mabuk. Dia bercerita kepada Chen Ping'an tentang banyak hal yang datang langsung dari lubuk hatinya, dan mereka mengobrol tentang apapun yang terlintas di pikiran mereka. Dengarkan aku, Chen Ping'an. Aku tahu kau suka berceramah, tapi itu bukan kebiasaan yang akan membuatmu punya banyak teman. Perempuan tidak suka diceramahi, dan laki-laki pun tidak jauh lebih baik dalam hal itu. Setiap orang punya masalahnya sendiri, dan hal terakhir yang diinginkan seseorang saat suasana hatinya sedang buruk adalah diceramahi. Kalau apa yang Anda sampaikan tidak benar, saya rasa tidak masalah. Akan tetapi, kalau mereka tahu apa yang Anda sampaikan itu benar, tetapi tidak bisa melakukannya, maka itu akan membuat mereka makin frustrasi. Kombinasi anggur dan makanan pedas membuat lidah Chen Ping'an agak mati rasa, tetapi ia tetap cadel menanggapi, saya suka berceramah sesekali, tetapi saya tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Paling parah, saya hanya akan melawan mereka. Song Yusao juga menyampaikan beberapa kebijaksanaan hubungan kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an, jika seorang gadis pernah mengatakan kepadamu bahwa kamu orang baik, berarti dia menyukaiku, kan? Tanya Chen Ping'an dengan ekspresi penuh harap. Song Yusao membanting tangannya ke meja sambil tertawa terbahak-bahak, pantatku. Itu artinya kau tak punya kesempatan lagi dengannya. Chen Ping'an tercengang mendengar ini, dan dia bergegas meneguk anggur dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Setelah makan enak, trio Chen Ping'an berpisah dengan Song Yusao di ujung jalan. Saat mereka bertiga menghilang di kejauhan, Song Fengshan diam-diam muncul di samping Song Yusao dengan pedang besi berkarat terikat di pinggangnya. Song Yusao terus menatap ke kejauhan sambil menghela napas pelan. Song Fengshan mendengus dingin. Aku cucumu atau dia cucumu? Song Yusao hanya bisa terkekeh sebagai tanggapan. Meski nada bicara Song Fengshan terdengar marah, ada senyum tipis di bibirnya. Ternyata, paket yang diberikan Song Yusao kepada Chen Ping'an berisi seluruh 2000 koin salju ringan yang dimiliki Sweetwater Villa, dan tidak ada satu koin pun yang tersisa untuk villa tersebut. Chen Ping'an telah dibujuk Song Yusao untuk minum bercangkir-cangkir anggur, sampai-sampai ia mabuk berat dan terpaksa keluar dari restoran. Ia juga lupa memeriksa isi bungkusan yang disampirkan diagonal di punggungnya. Pada akhirnya, si rubah tua yang licik berhasil mengalahkan si rusa muda yang lincah.